Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita membahas tutorial di mana di sini saya ada produk terbaru dari Small Project di mana dashboard penjualan untuk membantu UMKM atau toko-toko yang membutuhkan penjualan di uh, uh, untuk pengelolaan keuangan toko gitu. Di sini kita mulai dari dashboard ya. Di dashboard ini kita bisa ngelihat pergerakan atau analisis di mana bisa kita bisa menganalisis penjualan per bulan, di mana di sini sebagai contoh itu saya inputan di bulan Mei. Di sini ada penjualan 1.950.000. Nah, ini untuk diagram batangnya, pergerakan analisis per bulannya. Jadi kita mengetahui di analisis penjualan ini kita mengetahui berapa sih dalam per bulan itu kita mendapatkan penjualan, mencapai penjualannya gitu. Jadi di sini juga ada diagram kurvanya. Jadi kita ketahuan nih kurvanya itu naik atau turun gitu. Kira-kira seperti itu. Kemudian untuk langkah awal kita mengetahui untuk mencari analisis ini kita mulai dari tanggalnya dulu. Kita mau filter di mana tanggal mulainya saya ini di tanggal 1 bulan 1 2025 sampai 31 12 bulan bulan Desember 2025 ini. Saya sarani templatenya seperti ini aja, jadi ketahuan dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember gitu. Jadi 1 tahun full kita bisa memantaunya. Kemudian tahun ini kita pilih aja, kita pilih tahun 2025. Nah, kemudian di sini ada fitur best seller di mana kita mengetahui yang paling penjualan paling banyak itu di produk apa aja, di produk apa, kemudian yang terjual berapa, terus total penjualannya berapa gitu. Kemudian selain analisis penjualan juga kita menganalisis keuntungan. Jadi keuntungan ini seperti bisa disebut dengan laba di mana kita mencarinya dari penjualan dikurangi dengan modal. Nah, dapatlah selisih dari modal tersebut, dari penjualan dikurangin modal itu dapat. Nah, di sini juga kita kalkulasikan setiap bulannya, jadi terpantau di mana kita itu penjualan keuntungan itu setiap tahun tiap bulannya bisa dipantau di sini gitu. Di sini juga ada kurvanya. Oke, untuk dashboard mungkin segitu aja karena kita cuman analisis simple padat, ringkas, di mana di sini kita bisa mengetahui analisis semuanya gitu. Kita by grafik gitu. Kemudian sebelum masuk ke input penjualan kita harus input barang dulu. Jadi di sini barangnya apa aja kita masukin gitu yang mau kita jual. Sebelum kita nginputin barang satu-satu, kita harus nginputin penjualan, kita harus nginputin barang
Saya di sini contohin kipas angin. Jadi ini kode barang ini secara otomatis ya teman-teman. Jadi misalnya kita contohin kulkas satu, 3 pintu deh, 3 pintu Panasonic. Nah, secara otomatis dia membuat kode barangnya. Ops, ini salah ya. Ini kode barang. Oke. Ada kesalahan teknis. Nah, setelah kita menginputin nama barang, kita inputin harga satuannya. Harga satuannya kita jual, harga jualnya ya, maksudnya satuan itu harga jualnya. Harga jualnya itu kalau 3 pintu berarti 4 juta. Ini sebagai contoh ya teman-teman. Ups, terlalu banyak. Kita modalnya 3 juta. Oke, di sini setelah dibuat, kita input stoknya. Input stoknya kulkas tadi itu udah masuk di sini ya teman-teman. Secara otomatis dia udah masuk di pilihan barangnya. Contohin 7. Jadi di sini kita rancang untuk seperti aplikasi, dimana nanti teman-teman cuman inputin dikit aja. Jadi nanti setelah dia input udah secara otomatis gitu. Nah, di sini kita lihat data stoknya. Kita bisa melihat data stoknya. Jadi nanti apabila ada penjualan, nanti dia bakalan berkurang stoknya. Jadi ini stok masuk, stok keluar, sama stok terkini. Jadi stok terkini ini yang kita pantau gitu. Misalnya udah tinggal 1 nih, jadi bisa teman-teman pantau di data stoknya gitu. Oke. Kemudian kita masuk di input. Di data input ini kita masukin yang tadi, kulkas 3 pintu. Ada yang beli 1 unit. Nah, di sini dia udah masuk dan otomatis stoknya bakal berkurang teman-teman. Jadi 6 dia. Jadi gitu untuk mengetahui data stok yang terkini gitu. Kemudian di sini teman-teman nggak perlu nginputin tanggal lagi, dia secara otomatis, dimana nanti kayak gitu ya. Jadi teman-teman cuman klik nama barang terus berapa yang dijual gitu. Oke, mungkin di sini udah paham, simple aja, kita tidak ribet-ribet untuk mengetahuinya, untuk memahaminya, karena simple, kita buat yang emang begitu simple. Kemudian setelah ini kita input jual, kita ada fitur namanya laporan penjualan. Nah, laporan penjualan ini kita bisa untuk laporan bulanan. Nah, kita input dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Mei itu yang terjual produk berapa jumlah sih gitu. Kemudian total penjualannya berapa sih? Total keuntungannya berapa sih gitu. Nah, rinciannya nama-nama barang yang terjual tuh apa-apa aja sih gitu. Jadi di sini untuk semisalnya karyawan-karyawan, teman-teman punya karyawan nantinya, bisa ini dilaporin ke
teman-teman gitu yang karyawannya ownernya. Semisal teman-teman adalah owner dari toko tersebut, teman-teman bisa dapatkan laporan ini setiap bulan dari karyawan teman-teman gitu. Udah simple. Untuk laporan ini bisa di print. Nah, printnya juga bisa sesuai ini, rapih. Saya bikinnya rapi gini buat untuk laporannya gitu. Oke, mungkin eh, jadi untuk dashboard kali ini tutorialnya segitu dulu ya teman-teman. Kalau teman-teman tertarik dengan dashboard yang kami punya, silakan check out di Shopee. Teman-teman bisa juga, kita juga menerima custom, dimana nanti custom dengan harganya beda lagi ya teman-teman. Custom itu nanti tergantung kebutuhan teman-teman yang bakalan sesuai kebutuhan teman-teman gitu. Mungkin untuk sesi kali ini mungkin cukup sekian. Kalau ada pertanyaan silakan hubungin kita di Shopee, di chat Shopee-nya. Untuk konsultasi bisa di sana. Mungkin itu aja. Kalau ada salah saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.